Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ragil Amarsyah dengan NIM A02021030. Saya dari kelompok 12 dengan rombongan 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari rombongan pertama kelompok 12 izin memperkenalkan diri. Halo semuanya, kenalin aku Rido Batara dengan NIM A021023. Perkenalkan, nama saya Talita Maksanda Sarevia dengan NIM A0B0210027. Perkenalkan, nama saya Sanugi Sawisantono dengan NIM A0B02104. Saya Alfarani Kedayana NIM A0B02100. Perkenalkan, nama saya Ragil Amarsyah dengan NIM A02021030. Di sini kami akan mewawancarai dengan pengurus P3A Karangnaka. Sekian dan terima kasih. Cari panjenengan. Untuk pertanyaan pertama itu kendala yang dihadapi oleh lembaga P3A itu ada nggak Pak? Seperti faktor penguasaan modalnya. Untuk kendala yang kami alami dari P3A Karangnaka itu soal pertama adalah kami kesulitan ketika akan menarik iuran. Alasannya kenapa? Karena air di sini menimpa, sehingga petani itu kurang peduli ketika air saja tidak diurusi datang sendiri. Padahal kami butuh sekali untuk iuran itu dalam rangka perbaikan jaringan-jaringan yang selama ini belum terekspos oleh pemerintah. Ada lagi Pak? Ketika cuaca hujan ini itu masih ada beberapa aliran yang rusak, yang dalam arti yang mereka butuhkan. Untuk seperti perubahan iklim dan bencana lainnya, itu Pak? Saya kira sih enggak. Tadi ya Pak, untuk pertanyaan selanjutnya kendala atau permasalahan yang dihadapi oleh pengurus P3A. Yang dihadapi oleh pengurus karena mereka itu masing-masing mempunyai kesibukan dan pekerjaannya masing-masing, sehingga kita kadang-kadang kesulitan untuk mengumpulkan semua pengurus P3A untuk hadir secara maksimal. Kalau untuk permasalahan dari anggotanya Pak? Kalau anggotanya, saya kira permasalahannya ya banyak jaringan yang belum diperbaiki. Jaringan air bersih yang belum Untuk itu Pak, pola tanaman tahunan. Pola tanaman tahunan sekarang di dalam rangka ini padi palawija atau palawija padi sekarang sudah melaksanakan sistemnya. Oh sudah? Ya, siap. Monggo. Amarsyah, ini teman saya Insanu dan teman saya sendiri Talita. Saya dari Universitas Jenderal Sudirman, Fakultas Pertanian, untuk menanya Bapak tentang P3A di Desa Karangnaka. Untuk Bapak sendiri namanya siapa? Ahmad Kodiri. Ahmad Kodin. Kodiri. Untuk Bapak tahu nama P3-nya? Kalau P3-nya di sini karena nggak aktif jadi lupa ya. Oh ya, berarti nggak tahu ya Pak. Iya. Terus daerah irigasinya? Penjalan. Banjar. Untuk desanya? Karangnaka. Dusun? Terus hanya Karangnaka desa satu, nggak ada anu. Nggak ada dusunnya. Nggak ada dusun. Untuk Bapak, apakah mengetahui luas hamparan lahan untuk yang dialiri Oh yang dialiri oleh penjalan apa untuk Karangnaka? untuk Karangnaka? Oh untuk Karangnaka tahu. Berapa hektar Pak atau berapa meter? Kalau hektarnya yang kena airan dari penjalan itu 83 hektar. Terus nama pengurus P3A-nya? Nama pengurus P3-nya dulu tapi belum. Iya, setahu Bapak. Ya, itu Fakir ya. Ya. Fakir ya. Terus untuk ketuanya? Ketuanya Wasi Sugiarto. Sekretarisnya?
sekretarisnya kurang tahu juga itu. Untuk bendaharanya Bapak? Kurang tahu juga. Bendaharanya nggak tahu. Terus untuk kepengurusan lainnya? Oh, ya, Juga kurang tahu. kurang tahu. Iya. Jumlah anggotanya dari P3-nya? Ya, kalau jumlah anggotanya juga nggak tahu persis, soalnya kan kalau P3 kan berapa kelompok itu kan? Iya. Kelompok tani, di sini kan ada tiga kelompok tani. Nah, terus kalau kelompok taninya ya agak tahu sedikit berapa kelompok taninya anggotanya gitu. Sekitaran berapa? Kalau untuk P3 sendiri itu sekitar 142 Anggota Anggota. P3-nya. Iya. Oh, ya. Terus untuk tujuan P3-nya sendiri apa Pak? P3 itu untuk menjaga kesejahteraan petani. Kesejahteraan petani. Manfaat P3A untuk selama ini apa Pak? Kalau manfaatnya untuk P3 aja biar petani bisa menggunakan air dengan teratur. Untuk kendala yang dihadapi oleh lembaga P3-nya sendiri, faktor pertama nih, faktor pengeluaran modal ada nggak Pak? Nggak Jika ada. kita membangun apa kayak kerusakan gitu? Nggak ada. Nggak ada. Terus faktor pengolahan tiap petani dan pengelompokan petani Dulu ada iuran cuma nggak jalan. nggak jalan. Berarti udah pernah dilaksanain, Udah. cuma nggak jalan. Tenaga yang bersedia dari petani sendiri mencukupi nggak Pak? Sebenarnya cukup, cuma petani yang kurang kurang peduli itu. Kurang kondusif berarti. Ya. Terus infrastruktur kerusakannya untuk saat ini Untuk kerusakannya kalau untuk sekarang masih di dengan dana desa. Oh, gitu. Terus untuk perubahan iklim dan kebencangan lainnya ada nggak Pak? Ada Apa Pak? kan ada irigasi yang di bawah pereng ya, Iya. pereng Jadi kayak longsor gitu. ya longsor. Terus perubahan fungsi dari lahannya ada nggak Pak? Kayak fungsi lahan penggunaan ibaratnya kayak padi apa Oh, ada Oh, padi palawija, padi palawija. palawija. Berarti untuk selama ini ada perubahannya nggak Pak? Namanya padi palawija kan itu dari pemerintah, dari Ya. petani sendiri merubah dari itunya apa tetap ngejalin dari pemerintah? Ya kan kalau dari program dari pemerintah harusnya diikuti sama petani, Iya. karena program dari pemerintah kan padi palawija kan bisa biar bisa memutus iklimnya. Nah terus bisa tanah itu istirahat, paling tidak bisa kering gitu loh. Iya. Nah jadi program pemerintah ya harus diikuti, dilaksanakan oleh petani. Oh, iya, Pak. Kendala permasalahan atau yang dihadapi oleh pengurus P3-nya apa Pak? Kendalanya karena petani di sini kan sistem irigasinya kan lancar. Iya. Nah untuk kendalanya karena airnya lancar kan si petani nggak usah iuran aja sudah bisa lancar, nggak usah diurisi pun air tetap mengalir. Terus pola tanam tahunan apa Pak? Pola tanam ya padi Palawija. Apa ada iuran irigasinya Pak? Nggak jalan, ada dulu cuma nggak jalan. Ada tuh Pak, tidak jalan. Apa iuran irigasi lancar Bapak berarti? Nggak lancar dari Nggak lancar. Oh, iya. Terus apakah P3-nya ada tugas ikut pelaksanaan operasi lapangan jaringan irigasi drainase? Ada. Ada. Terus perubahan sarana dan prasarana? Ya kalau kan petugas mengikuti cara kerjanya karena tidak aktif kan
mendapat informasi dari petani. Iya. Pokoknya ada kerusakan kan, nah nanti petani ngomong sama kelompok tani, ketua kelompok tani, nah ketua kelompok tani nanti sampaikan ke pengurus P3 yang masih ada gitu. Pembagian air ke lahan atau ke ladang, kolam secara teratur, efisien, tidak efisien atau aman Bapak? Aman, Aman banget. aman. Terus pembuangan air berlebihan ada nggak Pak? Pembangunan enggak, Pembuangan air berlebihan nggak ada. Terus pembersihan sampah pemberantasan sampah ada, ada. ada. Terus jaga giliran layanan air Itu kalau kemarau ada, untuk kemarau sendiri Iya. ada ya Pak? kalau kemarau sendiri ada. Terus penarikan iuran irigasinya Enggak ada. nggak ada. Monitoring saluran irigasi dan drainase Itu masih kadang-kadang ada dana dari dinas pertanian. terus melaporkan bila ada permasalahannya Pak. Ke Kayak dinas, kita pertemuan seminggu sekali, sebulan sekali kan kita kayak ada permasalahan ngapain kita dilaporkan gitu. ya, Apakah ke ada dinas laporan? pengairan Ada berarti Pak? ada. Setiap tanggal berapa Pak? Apa setiap bulan seminggu sekali atau berapa? Itu 3 bulan sekali, 3 bulan sekali. 3 bulan. Terus pelaksanaan koordinasi dan konsolidasi pada pola tanam dan peraturan irigasinya Nah, itu nanti kan di kala musim hujan iya. untuk menghadapi musim kemarau kan petani harus menyiapkan segala sesuatunya biar airnya lancar. Berarti biar mencukupi gitu ya. Iya, dan mencukupi. Seperti gerasi bakti, membersihkan drainase atau saluran irigasi gitu. Apa Bapak sendiri menjadi anggota komisi irigasi? Enggak, Enggak. Terus bagaimana pelayanan pemerintah untuk keirigasian? tercukupi. Berarti memberikan bantuan atau tidak Pak? Ya kalau Dari pemerintah sendiri kalau ada Dari- masalah kayak longsor tadi terus kayak Oh. salurannya itu rusak atau gimana? itu dari pemerintah desa maksudnya mas, pemerintah Pemerintah desa boleh, pemerintah dari pusatnya juga boleh. Kalau ada Oh. kerusakan kita dibantu apa dikasih dana atau gimana? ini kan gini caranya loh. Nah dari petani sebenarnya ada longsor tanah longsor kan. Nah nanti petani si petaninya ngasih tahu kepada kelompok tani. Iya. Nah kelompok tani nanti woro-woro dengan anggotanya bila kurang dana itu ke desa, pemerintah desa. Nah dari desa mengizinkan minta izin untuk bikin proposal ke dinas pengairan. Oh, gitu. Terus lembaga pemerintah apa yang melaksanakan pembinaan? Dari kadus, terus dari kaur. Kalau itu apa Pak? Pemerintah. Kaur kan ada kadus, Iya. kepala dusun kan. Kepala dusun. Nah terus kaur kan ada kaur pemerintahan, ada kaur apa perencanaan gitu. Terus apakah ada koordinasi aktif antara P3A dengan pemerintah? Ada. Ada. Terus adakah perkumpulan rutin untuk koordinasi pola tanam dan pengairan 1 tahun berapa kali? 1 tahun dulu sih sebelum corona itu 8 harian, 35 hari sekali. 30 berarti 1 bulan sekali ya Pak? Ya, tapi setelah ada corona, Jadinya 3 bulan ya, sekali. ya 3 bulan. Ada penggunaan air irigasi untuk penggunaan lainnya Bapak? Ya, Selain untuk di sawah kayak buat oh, perikanan ada atau apa gitu? perikanan, ya terus peternakan, kan dari irigasi juga kan. Iya. Nah terus untuk dari outbound, tapi itu sih hanya sebagian. Bapak sendiri mengetahui bahwa kita sedang menghadapi perubahan iklim Bapak? Tahu. Tahu. Apa yang dirasakan dengan adanya perubahan iklim ini Bapak? Sekarang kan karena cuaca menentu, Iya. yang tadinya kemarau terus untuk hujan, sekarang kan nggak teratur.
Iya. Yang tadinya harusnya musim kemarau, hujan jalan terus. Berarti hujannya lebih memanjang ya? Ya, memang akhirnya si petani banyak mengalami kerugian. Untuk udaranya sendiri bagaimana Pak? Dingin atau panas? Untuk Kalau udaranya karena harusnya musim kemarau itu dingin, nah karena musim penghujan hujan jadi nggak menentu. Apakah Bapak tahu fenomena peristiwa memanjangnya musim hujan yang kita alami 3 tahun terakhir ini seperti untuk lanina? Kurang tahu. Kurang tahu. Tahukah Bapak fenomena memanjangnya musim hujan yang kita alami 3 tahun terakhir ini yang disebut lanino? Tahu. Lanino tahu. Apakah yang dirasakan selama 3 tahun ini terakhir dari 2020 sampai 2022 saat ini terkait dengan pola tanam berubah-ubahkah atau kita tetap atau bagaimana Pak? Jadi yang dialami petani karena selama 3 tahun ini nggak ada kemarau, nah itu petani terlalu banyak pengeluaran, operasionalnya besar. Nah, tapi hasilnya kurang, bukan kurang lagi, bahkan merasa jadi petani masa rugi. Berarti berubah-ubah ya Pak? Iya. Oh ya. Terus kalau pola tanaman berubah-ubah menurut Bapak sendiri pola tanam apa yang paling sesuai 3 tahun terakhir ini? Seperti padi-padi sayuran, padi-padi palawija atau apa gitu? Itu harus si petani harus jeli untuk berhitung bagaimana kita biar untung. Oh gitu. Iya. Berarti apa Bapak untuk tanamannya sendiri? Untuk kolam kah? Untuk tanaman? Iya, untuk tanaman. Itu kalau untuk palawija harus melihat situasi iklimnya. Nah, kalau kemarau agak kemarau sedikit loh ya. Ini karena di musim penghujan ini ya. Iya. Ini yang nggak menentu. Kalau agak panjang sedikit kemarau itu pasti tanaman cabai banyak yang jadi yang subur kan, murah. Harus pandai-pandai mensiasati. Nah, kalau kita akan bisa untung harus menanam yang musim ini apa sih yang enggak jadi, yang jarang orang tanam itu. Kita harus biasa menyiasati, jadi kita tanam nanti untung. Oh gitu. Iya. Berarti seperti padi-padi, palawija dan sayuran gitu kan? Iya. Oh iya. Terus kalau tidak berubah, apa pola tanaman selama ini yang paling sesuai dan baik untuk di wilayah Bapak sendiri? Itu kalau Di daerah ini sendiri yang baik ditanami apa? kalau untuk daerah ini kan Banyumas bagian utara lah ya. Iya Pak. Bagian utara itu Banyumas yang daerahnya lembab. Oh iya. Nah, tapi nggak kekurangan air. Di kala kemarau di sini biasanya loh, Iya. sebelum 3 tahun terakhir ini itu kemarau panjang di sini tetap ada air. Oh iya. Sinar matahari penuh 1 hari kan. Nah, daerah selatan kekurangan air nggak bisa mengolah tanah, nggak ada air karena kurang kan. Nah, di sini bisa cukup airnya full, sinar mataharinya itu nanam padi di sini bagus, hasilnya lumayan. Nah, kita memilih tanam padi sampai padi gitu loh. Oh, sampai 3 kali padi. Iya. Padi. Oh gitu. Karena keuntungan daerah lain nggak bisa panen, di sini bisa panen. Tapi kebalikannya, untuk sekarang di sana panen terus, di sini karena cuacanya semua tanaman kan butuh sinar loh ya. Iya, betul matahari. Kan di sini kan kalau sudah setengah hari mendung sampai sore, Iya. kadang pagi hari sampai siang. Nah, itu yang kurang menguntungkan bagi petani untuk daerah dari Subang sampai ke Aceh. Oh gitu. Iya. Berarti yang cocok padi-padi bisa 3 kali dan padi-padi palawija. Iya.
Terus apakah selama 3 tahun terakhir ini mengalami kesulitan pengairan Bapak? Kalau kesulitan pengairan enggak. Tidak. Terus apakah irigasi di pertanian di wilayah Bapak baik, mencukupi? Ya cukup. Masih mencukupi. Apakah tanaman mengalami gejala kelayuan karena kekurangan air dan cuaca yang sering terlalu panas? Enggak, Tidak. karena airnya cukup. Tanaman apa yang mengalami kelayuan Bapak? Kalau untuk sekarang Tidak. cabai. Cabai. Iya, karena curah hujannya tinggi kan, Ya. terus cabai lagi. Terus adakah cara olah tanah untuk mengatasinya Bapak? Sampai sekarang belum kita temukan. Belum ditemukan. Terus pertanyaan terakhir Bapak, adanya hujan memajang 3 tahun terakhir ini, apakah ada varietas atau jenis tanaman dari Bapak sendiri nilai atau dianggap paling baik? Yang paling baik ini sekiranya kayak dicontohkan kayak padi, jagung, palawija atau apa Bapak? Karena banyak curah hujan yang terlalu tinggi itu dulu ya. Jadi 3 tahun terakhir ini kan Bapak? Ya dengan kelihatan yang terakhir ini ya itu jenis padi yang bundar itu kan. Iya. Ini harus